senang rasanya kita bisa ketemu lagi. Aku Selfie Sylvia. Dan untuk episode kali ini, aku akan mengajak kalian mengikuti kegiatan aku. Dan juga kita akan berbincang-bincang seru dengan salah satu atlet cabang olahraga anak muda berprestasi, yaitu salah satu cabang olahraga sepatu roda. Kayak apa kegiatan kita serunya nanti? Tetap ikutin aku terus ya. Hai guys, setelah tadi kita jalan-jalan, lihat-lihat sekeliling taman kota di Kota Bekasi ini, sesuai dengan yang tadi aku sampaikan, aku akan berbincang-bincang dengan beberapa tokoh, terutama dari DPRD Kota Bekasi, dan juga ada salah satu atlet cabang olahraga sepatu roda asal Kota Bekasi, masih muda dan juga berprestasi tentunya. Di sini sudah ada Radhika Rais, namun sebelum kita berbincang-bincang ya Radhika Rais ya, kita sudah melakukan protokol kesehatan, jadi kita minta izin untuk buka masker karena kita sudah melakukan protokol kesehatan PCR dan juga vaksinasi 2 kali. Boleh dibuka maskernya? Nah, kelihatan kan muka-muka di sini sudah ada di samping saya Bapak Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Khoir Rohman atau akrab disapa dengan Bang Coy. Sehat Bang Coy, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Sylvie. Ya. Kemudian di samping kiri Bang Coy ini ada Pak Nikodemus Gojang, anggota Komisi 1 dan juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda Kota Bekasi. Kemudian di ujung sana ada Radhika Rais, atlet cabang olahraga sepatu roda yang juga udah banyak memberondong medali dari kejuaraan nasional dan juga internasional, betul? Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, nah aku minta izin waktu sebentar untuk ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak dan juga kakak Radhika Rais di sini. Mungkin pertama aku mau ke Radhika Rais dulu, yang paling muda dulu ya. Yang paling muda dulu, atlet sepatu roda. Nah, kok kamu bisa memilih sepatu roda sih dan bisa memfokuskan sepatu roda ini sebagai olahraga kamu sampai kamu jadi atlet dan juga menang banyak medali? Itu tuh awalnya dari mana sih? Dari kapan juga? Ya, aku main sepatu roda itu awalnya di tahun 2010, sekitar hampir 11 tahun yang lalu. Aku diawalin dari latihan di GOR Kota Bekasi, di klub BIK. Aku dulu main awalnya juga pasti cuma senang-senang aja, buat have fun aja, buat ngisi waktu-waktu libur. Tapi seiring berjalannya waktu, aku lihat ada prestasi di situ, ada jalannya buat jadi ada prestasinya. Akhirnya aku tekunin setiap hari, latihan setiap hari, cari motivasi gimana caranya biar bisa menang, bisa dapat medali. Akhirnya seiring berjalan waktu aku bisa menang Porda, PON 2004. Aku semua dimulai itu 2014, event tertinggi aku di Porda. Aku dapat 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Ya, aku ngebela Kota Bekasi. Aku ngebela Kota Bekasi itu dari 2014 udah. Terus di 2016 aku ikut PON. Aku di PON kemarin 2016 di Jabar juga dapat 1 emas. Terus kemarin di 2018 juga aku ikut Porda lagi, ngebela Kota Bekasi lagi, aku dapat 3 medali emas. Wow. Sama terakhir di PON kemarin aku dapat 1 perak, 2 perunggu. 1 perak, 2 perunggu di PON Papua kemarin ya? Iya, aku ngebela Jawa Barat. Oke, banyak gak sih yang minat untuk jadi gabung sama komunitas atau klub-klub sepatu roda di sini? Kebanyakan sih kalau yang baru-baru awal buat join klub biasanya anak-anak kecil, umur di bawah 10 tahun atau di bawah 5 tahun, bahkan ada anak-anak balita umur 4 tahun tuh banyak yang mereka baru bisa jalan, belum bisa kenceng, baru bisa cuman langkah-langkah. Mereka banyak yang ikut karena awalnya itu cuma main-main senang-senang aja. Tapi kebanyakan kalau misalnya yang mau berprestasi biasanya dia dari kecil, karena kalau dari kecil kan dia ada jenjangnya. Kalau pas di kejurnas dia ada kejuaraan, ada kelompok umur. Jadi ada kelompok umur A, B, jadi ada yang di bawah 8 tahun, di bawah 10 tahun. Jadi kalau misalnya udah masuk umur 12 tahun,
biasanya dia lawannya udah yang kenceng-kenceng tuh, udah yang jago-jago. Tuh guys, jadi kalau misalnya memang mau coba merintis untuk fokus di dunia olahraga, bisa dari kecil ya, Ya. sedari dini, bahkan di bawah 5 tahun pun sudah bisa. Tapi kamu latihan di sini, dari sarana prasarana itu memadai ya, semua aman ya. Untuk anak kecil di sini aman ya. Kalau dibilang aman sih, ya kita berdoa aja ya. Soalnya itu lapangan juga udah banyak yang retak-retak, udah banyak yang bolong-bolong. Cuma ditambal pakai semen yang sebenarnya itu malah tambah bikin bahaya kan, soalnya semen tuh licin, beda sama Oke. permukaan yang lain. Jadi harusnya kita udah di-upgrade banget sih lapangan ini, karena banyak banget atlet dari Kota Bekasi ini yang udah keluar Kota Bekasi karena mereka mikir di luar Kota Bekasi ini bisa lebih maju gitu mungkin ya. Jadi mereka di Kota Bekasi ini tuh mungkin dari sepatu rodanya gitu-gitu aja, jadi mereka akhirnya mikir buat pindah ke daerah lain. Oh gitu ya. Berbicara mengenai sarana dan prasarana, di sini pun ada Pak Niko Demus Gojang. Sebelum ke Pak Khairul-Rahman, saya mau tanya dulu nih ke Pak Niko. Sudah ada belum sih Pak peraturan daerah yang mengatur ataupun dibentuk untuk mendukung keolahragaan di Kota Bekasi gitu Pak? Ya, jadi makasih Mbak Selvi. Ada, jadi kita punya peraturan daerah nomor 5 tahun 2019 itu tentang keolahragaan. Dan dalam peraturan daerah itu mengatur semua secara universal yang turunannya dari Undang-Undang 3 tahun 2004. Dan ada Perpresnya, ada PP-nya, peraturan pemerintah tahun 2007 yang juga mengatur tentang sarana prasarana, kemudian atlet. Nah, semua sudah diatur dalam perda itu. Nah, tinggal mungkin terkait tadi prasarana dan sarana dan prasarana ini memang harus menjadi perhatian kita bersama. Sini juga ada Pak Ketua DPRD, Bang Coy. Artinya ini bisa menjadi perhatian kita bersama bagaimana kemudian kita bergandengan tangan bersama pemerintah Kota Bekasi dalam hal eksekutif untuk benar-benar fokus bagaimana teman-teman atlet ini yang berprestasi ini benar-benar lebih diperhatikan, di-upgrade. Apalagi sarana prasarana tadi, dan sudah ada penunjang adalah peraturan daerah tadi. Artinya nggak ada alasan lagi pemerintah itu untuk tidak memperhatikan terkait dengan sarana prasarana. Ada perdanya loh, ada aturannya yang kemudian mengatur soal itu. Tinggal keinginan kita aja, bagaimana ingin agar atlet-atlet ini tidak lari keluar. Artinya tetap di Kota Bekasi dan berprestasi di Kota Bekasi gitu loh Mbak. Tapi nanti dari Perda ada lagi sebagai pelaksana di peraturan wali kota Nah, gitu itu ya. bisa dibuatkan juga, misalkan khusus untuk sepatu roda, nanti mungkin kita bisa mendorong agar wali kota membuat peraturan wali kota terkait dengan tadi mungkin prasarananya atau sarana daripada inline skate ini atau sepatu roda ini kemudian bisa lebih internasional lah. Karena kan ada ukurannya Mbak, ada ukurannya. Tadi saya tanya Mas Radit, katanya 200 meter itu untuk arena sepatu roda. Tracknya ya. Artinya kenapa tidak kalau misalkan usulan daripada cabur itu sendiri mengusulkan agar dibuatkan lapangan yang representatif sehingga mereka bisa terus berprestasi. Ada gak sih kebijakan yang memang khusus untuk mendukung Kota Bekasi ini menjadi industri olahraga seperti itulah ya? Iya Mbak, mungkin kalau kita lihat dari belakang kita ini Stadion Patriot Candrabaga, satu stadion yang sungguhnya sudah dibangun sejak lama. Dulunya namanya Stadion Bekasi Mbak Selvi, dibangun tahun 1980, diadakan jelang Porda Jabar keempat di Bekasi, lalu nggak salah 1984, lalu kemudian renovasi tahun 2012, lalu diresmikan saat Wali Kota Pak Dr. Rahmat Effendi dengan Wakil Wali Kotanya Ustadz Ahmad Syekhu. Diresmikan sungguhnya tanggal 11 Maret 2014, 17 tahun lah ya kira-kira ya, saat HUT Kota Bekasi yang ke-17. Ini kebanggaan masyarakat Kota Bekasi, ini megah dan hampir memiliki kapasitas 30.000, 450 miliar digunakan untuk bangun ini. Memang kalau kita lihat ini representatif untuk satu keberadaan stadion di Kota Bekasi karena sudah tarafnya internasional. Namun kembali kepada
apa yang menjadi keluhan para atlet. Tentunya atlet yang selama ini menyumbang medali bagi Kota Bekasi memang harusnya dapat perhatian lebih. Karena olahraga salah satu dari sektor strategis yang dapat kita manfaatkan untuk menyalurkan energi para anak muda kita. Radika, Rais, salah satu saja dari sekian banyak profil anak muda kita yang memang perlu tempat panggung untuk mereka tuh mengeksplorasikan dirinya. Seperti katakan Mbak Silvi tadi benar, memang perlu ada satu rencana atau plan yang disepakati antara Dinas Pemuda Olahraga, kemudian KONI, kemudian Pengcap ataupun pengurus cabur terkait, sehingga secara strategis kira-kira rencana ke depan kita itu mana sih cabang olahraga yang menjadi unggulan kita, lalu kemudian mana sasaran harus kita prioritaskan. Karena otomatis dia harus ada perencanaan, ada prioritas karena memang terbatasnya anggaran. Tapi kembali kepada cabang olahraga yang sudah banyak memberikan prestasi, tinggal bagaimana mencari lahan yang memungkinkan untuk itu. Setelah itu dibuat rencana jangka panjangnya apa saja cabur-cabur yang memang membutuhkan. Tidak hanya mungkin sepatu roda, mungkin nanti cabang olahraga yang sudah prestasi misalnya judo, panjat tebing dan sebagainya. Kelihatannya memang kita butuh dukungan anggaran. Nah, kami di DPRD sangat concern untuk membantu penganggarannya sepanjang direncanakan, dan kita mendorong agar kota-kota bicara dengan KONI mesepakati apa saja perencanaan yang perlu disusun sehingga satu demi satu para atlet kita mendapatkan ruang untuk mengaktualisasi dirinya dengan sarana yang memadai. Selebihnya mereka waktunya untuk berprestasi. Itu mungkin kira-kira Mbak Silvi. Mungkin ada Bang Coy ya membuat sebuah kebijakan terkait olahraga ini, tapi boleh gak dijelaskan lagi kepada teman-teman apa sih dasar untuk membuat sebuah kebijakan itu terkait olahraga ini ya, mungkin terutama. Perda gitu Mbak ya. Iya. Memang kalau lihat perda ini memang basisnya adalah kebutuhan masyarakat. Nah, tinggal siapa yang kemudian melihat peluang itu lalu kemudian kita buat regulasinya, sehingga regulasi ketika nanti dirumuskan bahkan ditetapkan benar-benar mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maupun pemerintahan. Sama dengan perda keolahragaan, kita melihat ini kayaknya perlu nih payung hukum yang memungkinkan pemerintah kota mendesain satu kebijakan sekaligus penganggarannya, tidak hanya aspek sarana prasarana namun juga kesejahteraan atletnya, hingga sampai kemudian masa depan atlet bisa dipikirkan menjadi satu kebijakan yang terpadu. Nah, inilah kelihatannya Mbak, perda itu kita gulirkan tentu dengan harapan menggunakan tahun 2019 kan perdanya dibuat Bang Niko ya. Ini tahun kedua, tentunya kita berharap keseriusan untuk memanfaatkan perda ini yang sudah kita susun dengan sengaja, fokus untuk tidak hanya mendorong prestasi anak-anak muda kita, sekaligus untuk menggairahkan Kota Bekasi yang tadi Mbak Silvi katakan, kota yang layak menjadi industri olahraga. Kelihatannya masih jauh, tapi minimal gambaran kita, ideal kita kemana sudah jelas. Tapi memang luar biasa ya Kota Bekasi ini guys, kita sudah punya GOR dan stadion yang begitu megah ya Pak. Kemudian di sini juga pokoknya bisa melakukan berbagai macam olahraga rekreasi, olahraga prestasi, latihan juga di sini kan. Untuk olahraga pendidikan juga bisa dilakukan di sini, gitu sih. Oke, kalau gitu terakhir ke Radika Rais, nih aku mau nanya, ada harapan lagi nggak sih yang mungkin bisa disampaikan, karena di sini kebetulan ada Ketua DPRD dan juga anggota dari DPRD, anggota Komisi 1. Boleh? Kalau dari aku sih, harapan aku sebenarnya kan kita pasti kalau ngeliat rumput di tangga pasti lebih hijau. Tapi kita pasti bisa ngeliat rumput kita lebih hijau kalau kita bisa ngerawat rumput kita sendiri. Kalau misalnya yang deket aja kita ngeliat ke Kabupaten Bekasi aja. Aku kemarin di Platda Jawa Barat itu latihan di sana, itu lumayan udah standar nasional. Minimal kita kayak gitu aja, aku yakin kita bisa bersaing banget di sepatu rodanya. Dan banyak banget hal-hal yang lain kalau misalnya kita ngeliat dari rumput tetangga. Tapi aku yakin buat Kota Bekasi pasti pemerintahnya kedepannya pasti bakal care banget sama atlet Kota Bekasi. Terus juga yang aku mohon banget sih pasti lapangan itu penting banget buat direnovasi, sama
eh, maintain per bulan itu yang kita sangat butuhkan. Dan setelah jadi atlet ini kita mau jadi apa? Setelah jadi atlet ini apa kita masih dipakai? Kita terakhir kemarin di Kota Bekasi berprestasi, mudah-mudahan ada penghargaan di sana. Ya buat kedepannya setelah jadi atlet ini apakah kita bakal dihargai kayak gitu. Terus juga buat renovasi lapangan sepatu rodanya, dan banyak banget sebenarnya yang atlet-atlet kita butuhin, tapi alasannya selalu sama, keterbatasan dana, tapi alasan itu nggak bisa bikin kita apa-apa. Kita butuh dananya untuk berprestasi, itu yang paling penting. Dan harapan aku mudah-mudahan pemerintah bisa lebih care lagi sama kita, kayak gitu aja. Luar biasa, langsung didengar oleh Ketua DPRD. Bapak ada tanggapan, silakan harapannya. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa ini keluhan tidak hanya Mas Radit, tapi mungkin masih banyak atlet lain yang mengeluh terkait dengan sarana prasarana yang mungkin kurang memadai, dan ini menjadi masukan untuk kita DPRD sebagai perwakilan mereka di DPRD sana. Ini kita akan terus memperjuangkan. Mas Radit jangan pernah pesimis, tapi tetap optimis. Yang kita inginkan adalah bagaimana Radit dan atlet lainnya terus mengukir prestasi, tidak bisa memikirin yang itu. Nanti urusan kami yang kemudian nanti akan memperjuangkan itu, ya sama-sama berdoa sehingga apa yang dicita-citakan oleh atlet-atlet kita terkait dengan prestasi, menciptakan prestasi, dan kemudian ada ada penghargaan. Nah, itu harapan kami semua. Bagaimana nanti ketika sudah tidak produktif nanti tetap bisa menjalankan hidup, ya, karena ini bagian dari profesi. Artinya atlet ini adalah profesi. Kalau itu menurut saya, sehingga harus terus kita rawat, dan kemudian ini menjadi jaminan daripada pemerintah, sehingga tidak ada lagi atlet-atlet kita yang dari Bekasi ini kemudian keluar dari Kota Bekasi masuk ke daerah lain karena memang lebih menjanjikan. Karena tentunya ya teman-teman atlet ini kan tadi salah satu marketing kita daerah untuk memperkenalkan daerah kita di luar sana sampai ke internasional bahwa ini loh Kota Bekasi, ya kan. Nah, dari mana? Salah satunya dari prestasi para atlet, sehingga harus benar-benar diperhatikan. Nah, itu gitu Mbak. Terima kasih Pak Niko. Terakhir nih kata pamungkas dari Bapak Ketua DPRD, silahkan Bang Coy. Iya, yang pertama saya apresiasi kepada anak muda Bang Radika itu, Mas Radika, Rais. Ini keinginan anak muda kita untuk memberikan prestasi yang membanggakan, mengharumkan Kota Bekasi, sesuatu yang perlu apresiasi. Yang kedua, ke depan memang Kota Bekasi tidak hanya perkembangan infrastruktur bangunan, namun membangun sektor olahraga, menjadikan Kota Bekasi kondusif bagi tumbuh kembangnya anak muda kita. Kita berharap dengan perhatian serius menata kembali infrastruktur keolahragaan, sarana prasarana, pola pembinaan, sekaligus ruang untuk menumbuhkan prestasi anak muda kita dapat menjadi perhatian semua stakeholder, khususnya pemerintah, DPRD maupun para pihak lainnya. Sehingga Kota Bekasi mampu menghebatkan potensi anak muda kita. Kota Bekasi yang muda ini, kota yang mudah-mudahan nyaman bagi anak muda, nyaman bagi prestasi anak muda kita, kota yang sehat karena anak mudanya memang aktif menggunakan olahraga sebagai sarana untuk mengaktualisasikan dirinya, sekaligus menyalurkan energi positifnya, sehingga Kota Bekasi mudah-mudahan menjadi semakin hebat, semakin maju, semakin layak bagi pemuda kita. Demikian kira-kira Mbak. Makasih. Terima kasih banyak Bang Coy, Pak Khair Rahman, Pak Nikodemus Gojang, dan juga Radika Rais. Guys, itu tadi perbincangan kita seru sekali terkait seputar sepatu roda dan juga bagaimana Kota Bekasi ini memang ingin menumbuhkan atlet-atlet yang memang berasal dari Kota Bekasi untuk bisa terus berprestasi dan juga terjamin hidupnya sampai jangka panjang. Amin ya, semoga itu terwujud. Amin. Dan Bekasi menjadi industri olahraga. Seperti itu. Nah guys, jangan kemana-mana dulu, kita masih ada aktivitas lainnya. Nanti kita akan masih ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Khair Rahman selaku Ketua DPRD Kota Bekasi seputar UMKM di Kota Bekasi. Nanti aku balik lagi ya, tetap ikuti ya guys.
ketemu lagi sama aku Selvi Sylvia. Seperti yang tadi udah aku sampaikan, kalau abis segmen tadi kita akan berbicara atau membahas seputar UMKM, usaha mikro kecil menengah di Kota Bekasi. Seperti apa? Nanti aku akan berbincang sama Bang Choi atau Pak Khairul-Rahman selaku Ketua DPRD Kota Bekasi. Nah, kita langsung aja ya, tapi sebelum itu lagi-lagi nih aku minta izin buka masker karena aku sudah melakukan protokol kesehatan dengan PCR dan juga vaksinasi 2 kali. Kita langsung aja nih sapa dulu Bang Choi. Bang Choi, kita udah ganti baju nih. Iya, saya yang belum balik baju malah. Dengan gaya-gaya yang sudah anak muda banget ya. Kita akan bahas seputar ini Bang Choi, usaha mikro kecil menengah ya di Kota Bekasi. Nah, sebenarnya kalau misalnya aku nih mau ikutan aku ikutan UMKM di Kota Bekasi. Boleh tahu nggak sih Pak, apa aja sih kriterianya? Oke. Nah, sebelum itu boleh Mbak ya, mungkin kita luruskan kembali bahwa dengan adanya Undang-Undang 11 tahun 2020 yaitu Cipta Kerja, sekarang di Kota Bekasi yang hanya menjadi kewenangan kita sama dengan pemerintah kabupaten itu usaha mikro saja. Usaha mikro Betul, saja. berarti bukan UMKM tapi UM saja, usaha mikro. Kenapa demikian? Memang dibatasi kewenangannya untuk pemerintah kota hanya berwenang untuk mengelola, membina yaitu usaha mikro dengan dengan modal dasar maksimal sampai 1 miliar. Sementara untuk nilai penjualan bisa sampai 2 miliar. Nah, ini tentunya menjadi bagian bahwa usaha mikro saja yang kita bina, termasuk koperasi. Untuk UMKM semuanya sangat sederhana, bahkan siapapun bisa. Tidak hanya perempuan, pemuda, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek pun boleh. Berarti saya yang penting pokoknya ada keinginan untuk usaha, silakan. Karena memang menjadi salah satu ciri negara maju adalah persentase warganya yang menjadi pengusaha atau wirausaha. Dan memang kalau kita lihat dari angka indeks atau rasio jumlah pengusaha dibandingkan jumlah warganya, kita masih kecil, di bawah 3 gitu ya, bahkan nggak sampai 2. Ini perdebatan dalam angka, namun memang masih sangat terbatas. Ini untuk menunjukkan jiwa kewirausahaan di Indonesia menjadi kendala. Ada mindset yang perlu kita tumbuhkan sebelum kita berusaha. Karena memang tidak mudah, tapi juga bukan sesuatu yang sulit gitu ya. Yang penting ada niat. Nah, tinggal bagaimana peran dari pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan. Nah, saya katakan siapapun bisa. Sekarang dengan online single submission, di mana seorang langsung bisa mendaftarkan di mana saja secara online, langsung ke pusat yaitu pemerintah pusat, mereka cukup dengan IKTP, KK, dan surat keterangan berusaha dari ketua RT, di-upload mereka bisa mendapatkan nomor induk berusaha, NIB. Langsung. Dapat nomor induk Dengan cara demikian, maka usaha yang dibuat legal. Baik dia untuk mencari modal, untuk kerjasama dan sebagainya. Ini sebenarnya semakin mudah. Ini kelihatannya menjadi salah satu titik kelebihan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sebagiannya mendapatkan banyak kritikan, tapi untuk bidang usaha mikro UMKM ini sangat positif. Nah, kembali ke Kota Bekasi, menariknya pasca pandemi ini justru tumbuh usaha-usaha mikro baru, di mana pandemi telah menumbangkan sebagian dari usaha warga, namun munculkan usaha baru. Dan yang menariknya lagi, hampir 95% itu ibu-ibu. Ibu-ibu. Ini bahasanya emak-emak gitu ya, power of emak-emak. Itu menarik sekali. Power of emak-emak. Power of emak-emak. Ternyata memang sensitivitas, adaptasi ibu-ibu untuk melihat peluang dan kebutuhan aktualnya gitu, karena mungkin harus membuat makanan besok hari gitu, sementara tidak ada dana, menyebabkan ibu-ibu yang paling merespon itu. Dan ternyata secara alami terbentuk di komunitas WA, WhatsApp, lalu mereka bergerak mencari
potensi, yang biasanya enak membuat sambal menjadi usaha sambal yang bagus buat pempek, buat pempek. Nah ini yang terjadi. Dan lebih-lebih lagi, kita melihat beberapa komunitas sangat maju untuk melakukan pembinaan langsung kepada komunitasnya. Kita Ini ada secara alami. pelatihan khusus ya Pak? Sama, di komunitas juga ada. Ada ya? Sekalipun Dinas Dinas Koperasi UMKM Kota Bekasi mengadakan pelatihan, baik pelatihan untuk marketingnya, kemasan dan sebagainya. Tapi saya melihat pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat berdaya dengan komunitas tersebut, mereka bahkan lebih kreatif. Mereka lebih aktif untuk mencari terobosan-terobosan, usaha, lalu kemudian mereka membuat kemasan-kemasan. Bahkan di beberapa tempat kami ketemu dengan sebutnya UKM Mart. Itu toko yang dibangun oleh UKM yang justru diberdayakan oleh forum komunikasi RW, ketua RW di Teluk Pucung. Ini salah satu contoh teladan katanya, yang baru hari ini, tadi pagi milad yang pertama, mereka setahun berhasil tidak hanya menggulirkan koperasi, namun juga UKM Mart, yaitu ada bangunan yang mereka menjadi galeri bagi produk-produk UMKM, usaha mikro tentunya, yang dibina oleh masing-masing RW, dikumpulkan, mereka menjadi galeri, bahkan dilengkapi dengan ada nutrition fact-nya, yaitu kemasan yang memberikan informasi berapa kalori setiap kemasan mengandung kalorinya, lalu kemudian apa nutrisi yang terkandung dalamnya, ada kalsium, ada karbohidrat, ada lemak dan sebagainya, sehingga produknya tersebut memiliki nilai jual, kredibilitasnya terbangunkan, dan daya saing yang bagus. Termasuk ada expired date-nya. Nah, kelihatannya memang kita membutuhkan satu upaya sungguh-sungguh, khususnya pemerintah daerah, untuk memfasilitasi, yaitu tampilnya UMKM Center. Satu tempat yang memungkinkan UMKM di Kota Bekasi tidak hanya diidentifikasikan, dikumpulkan datanya, ditampilkan profilingnya, sehingga produk-produk mereka dapat tampil, orang yang datang ke Kota Bekasi tahu di mana mendapatkan oleh-oleh Bekasi, khas Bekasi, sekaligus dibuat semacam portal, website yang mampu mempublikasikan secara online ataupun virtual. Wah, kayaknya banyak banget sekali ya. kesempatan Banyak banget yang ya, justru tumbuh di masa pandemi COVID ini. Nah, Iya. tinggal tentunya produksi ini tidak mungkin bisa laku kalau tidak didorong konsumsinya. Siapa? Penggunanya harus dari kita-kita. Ya, Maka juga. kita berharap UMKM ini tidak saja tumbuh, namun juga diiringi dengan gerakan bersama menggunakan atau mengkonsumsi produk UMKM. Sehingga Gunakan otomatis akan produk-produk semakin usaha baik. mikro Kota Betul. Bekasi ya. Betul. Kalau berbicara produk nih Pak, boleh dijabarkan apa aja nih Pak produk-produk yang ada di UMKM Kota Iya. Bekasi? Menarik Mbak, hampir 70% ternyata makan minum. Sudah Makan kuduga. Betul. Sudah kuduga. Bisa kita iya. lihat Kota Bekasi yang memang terbatas lahannya ternyata menjadi salah satu magnet bagi pencinta makanan. Maka otomatis munculnya adalah industri makanan. Itu paling menjanjikan memang sepertinya Betul. ya. Bisa makanan kering, basah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah busana. Berbagai yang kedua busana. ya. Dengan berbagai produknya. Bisa hijab, kemudian ada apa namanya Mbak yang panjang itu? Apa namanya? Pasmina. Pasmina, betul ya, Oh. pasmina. Belum lagi pakaian batik yang termodifikasi, batik Bekasi, Ada batik Bekasi Pak. ada batik Bekasi. Nah, ini juga Harus menarik, belajar nih. menarik sekali karena ada 12 pakem batik Bekasi, panjang lagi batik Bekasi. Tapi saya melihat ini semuanya harus dikelola dengan baik. Nah, produk unggulan ini memang masih mencari bentuknya, khususnya untuk diarahkan bagaimana produk-produk UMKM mendukung munculnya penguatan city branding Kota Bekasi sebagai kota kreatif. Karena rencana jangka panjang 2030 Kota Bekasi, kota kreatif bernuansa ihsan. Itu menjadi visi misi kita. Kota kreatif bernuansa ihsan. Betul. Target 2030.
30. Wih, Nah, disinilah kemudian mantap di kota kreatif. muncul pertanyaan, kalau emak-emak saja bisa berusaha, Apalagi, bagaimana anak-anak muda? apalagi yang muda-muda. Ini Betul. harusnya makin luar biasa. Hanya berbeda dengan emak-emak yang membuat komunitasnya semakin berkembang gitu ya. Anak muda kelihatannya lebih senang kolaborasi antar mereka. Jadi lebih banyak perkumpulan komunitas itu yang lebih kecil gitu ya, tapi lebih lincah, lebih agile. Lalu mereka juga penuh dengan kreativitas, inovasi. Di antara mereka ada bahkan membuat sebuah apps, aplikasi, di mana mereka itu mengcombine dengan apps tersebut kerjasama dengan para pedagang di pasar tradisional, maka warga bisa memesan menggunakan apps, produk yang diupdate harganya setiap hari, mereka memesan menggunakan tumbasin, lalu kemudian nanti di-delivery langsung ke pemesan dengan kualitas yang higienis, mereka kemas tapi diambil dari pasar tradisional dengan menarik, harga yang Pak. sama ketika itu masih belangko. Tapi memang ini perlu didorong, dikerjasamakan, perlu dukungan dari pemerintah daerah gitu ya. Belum lagi ada Bekasi Investment Forum juga sama mengcombine antara crowdfunding, yaitu pendanaan kolektif menggunakan orang banyak, skala kecil gitu ya, nasabah-nasabah kecil dihimpun untuk biayai sebuah UMKM. Nah, kelihatannya para anak muda sekarang menjadi tulang punggung bagi munculnya ekonomi kreatif Kota Bekasi. Sehingga tidak hanya yang berlokal, namun yang memiliki aktivitas, ada mungkin kafe anak muda. Saya pun pernah ketemu dengan seorang anak muda yang dia tadinya intrapreneur, menjadi seorang pegawai, lalu kemudian dia ingin mengembangkan, mengaktualisasikan dirinya dengan entrepreneurship, lalu kemudian buat usaha. Salah satu di Galaxy, ada Teras Jahe. Ini salah satu tempat yang dikemas menjadi nongkrong anak muda. Ini masa pandemi dia menggunakan jahe karena memang dengan ada pandemi COVID ini justru malah orang mencari alternatif minuman khas lokal yang berbau herba gitu. Maka mereka tidak hanya jahe, kapulaga, ada sereh, ada kencur Itu gitu ya. anak muda ya Pak? Luar biasa. Kreatif Lalu dikemas loh. dengan berbagai makanan ringan kayak misalnya pecel, kemudian singkong, ubi dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah keberanian anak muda untuk mulai sesuatu yang baru. Kota Bekasi yang memang kota muda sangat cocok untuk menjadi tempat aktualisasi anak muda, tidak hanya di bidang tertentu tapi juga di bidang pengembangan usaha mikro. Nah, mudahan berbagai ruang yang ada di Kota Bekasi bisa dimanfaatkan anak muda untuk men-challenge usaha-usaha yang menunjukkan kreativitas mereka di dunia ekonomi ini. Oke, dari kebijakannya nih Pak untuk mendukung usaha mikro ini di Kota Bekasi dengan segitu banyaknya dukungan gitu ya, tapi diperkuat juga dengan kebijakan. Nah, adakah kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh legislatif di DPRD ini untuk pelaku UMKM Kak, terutama untuk mendukung para pelaku UMKM ini Pak? Iya, yang paling dekat Mbak, sesudah munculnya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lalu muncul Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021, itu tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Nah, Kota Bekasi dengan inisiatif DPRD, kita membuat namanya Perda Kota Bekasi sama Nomor 7 tahun 2001, itu tentang pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengawasan koperasi dan usaha mikro. Nah, ini pun menjadi satu payung hukum, sekalipun baru 2001-nya, ini terkait dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, PP-nya muncul, kita buat perdanya, kita percepat. Ini sebagai sebuah dukungan DPRD, membuat sebuah regulasi yang mendorong pemerintah daerah tidak ragu-ragu lagi untuk menganggarkan, membuat regulasi turunan yang memungkinkan UMKM atau usaha mikro Kota Bekasi menjadi tulang punggung penguatan ekonomi di Kota Bekasi. Karena dengan cara demikian kita mampu memperkuat citra kota sebagai citra kota yang kreatif. Nah, UMKM mudahan akan menjadi warna sendiri
Tidak hanya sektor macam-macam tentunya Mbak. Kita melihat ruang inilah yang kemudian bisa mengaktifasi warga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kota sekaligus menjadikan instrumen meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Nah, mudah-mudahan Mbak, dengan Perda 7 tahun 2021 ini, di mana pemerintah tidak hanya melindungi namun juga mendorong, mengawasi, bahkan memberdayakan, sehingga UMKM menjadi pilar dari pertumbuhan kota, dan kota yang maju berbasis pertumbuhan UMKM mudah dapat diciptakan di Kota Bekasi. Boleh dijabarin lagi nggak Pak? Iya. Dukungan apa aja yang sudah diberikan oleh legislatif DPRD? Kami tentunya menjadi bagian daripada pemerintahan daerah, bagaimana kita mendorong tidak hanya regulasi yang memungkinkan percepatan penumbuhan usaha mikro dan koperasi, karena inilah ciri khas daripada ekonomi kerakyatan kita yang langsung menyerap angkatan kerja hampir 99% itu dari UMKM. Maka demikian strategisnya UMKM ini didukung dengan regulasi. Tinggal bagaimana pemerintah daerah mengemas program-program kerja yang nanti dapat dianggarkan, didukung anggarannya oleh DPRD, sehingga setiap tahun bisa ada insentif, ada fasilitasi, ada kemudahan yang memungkinkan UMKM mengetahui akses untuk mendapatkan perizinan, dimudahkan untuk mengurus perizinannya, bahkan gratis untuk item tertentu yang memang selama ini berbiaya, baik dalam kaitan dengan pengurusan PIRT, pengurusan nutrition pack atau sertifikasi halal maupun berbagai sertifikat yang lain, sehingga secara bertahap tidak hanya tumbuh secara masif UMKM Kota Bekasi, usaha mikro Kota Bekasi, namun juga munculnya produk-produk unggulan daerah, sehingga ketika disebut Kota Bekasi, apa olehnya langsung terbayang, oh makanan A, makanan B, oh ternyata akar kelapa yang selama ini biasa-biasa saja dikemas dengan rasa yang baru menjadi lain. Ada mungkin keripik atau emping rasa jengkol yang khas Bekasi, atau pucung gabus yang dikemas baru. Ada yang kemudian menjadi kemasan kaleng dan sebagainya. Kita berharap Kota Bekasi bisa maju berbasis dari penumbuhan usaha mikro kita dan koperasi kita. Karena dengan itulah kelihatannya warga ini akan diberdayakan dan sekaligus menjadi pelaku subjek dari pembangunan itu sendiri. Saya mau nanya harapan dari Bang Coy ini apa nih selaku Ketua DPRD Kota Bekasi atau ya legislatif di DPRD Kota Bekasi untuk pelaku usaha mikro di Kota Bekasi. Ya, yang pertama Mbak, ini karena usaha mikro ini sangat besar peluangnya, di mana pandemi telah merubah tidak hanya cara kita berinteraksi, cara kita bekerja, bahkan perilaku konsumen berubah, maka tentunya menjadi peluang juga tumbuhnya usaha-usaha mikro baru. Nah, bagaimana pemerintah kota mampu mengklasterisasi, lalu melakukan inkubasi, sehingga tidak hanya tumbuh, namun juga dibina, kembangkan, sehingga lahir produk lokal yang memiliki daya saing, sehingga memperkuat daya saing daerah kita, sekaligus wujud brand ke depan Kota Bekasi sebagai kota kreatif dapat diwujudkan dengan berbagai produk lokal maupun tumbuhnya wajah-wajah usaha baru di Kota Bekasi. Tidak hanya ibu-ibu atau mama, namun juga anak-anak muda kita. Dengan demikian, Kota Bekasi semakin maju, sejahtera, dan hebat. Terima kasih Pak Khoirrohman, dan benar-benar pembahasan tentang UMKM ini bikin saya menggebu-gebu nih, jiwa entrepreneur saya langsung menggeliat, saya jadinya penasaran ya, jadi pengen berpikir untuk usaha apa sih ya, karena ternyata di sini tuh usahanya tuh makanan dan minuman itu paling banyak ya Pak ya, paling digandrungi. Kemudian yang kedua adalah busana. Betul. Iya betul ya. Terima kasih banyak Bang Coy atas Sama-sama, informasinya, bincang-bincangnya juga. Sehat selalu Bang Coy.
Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Amin. Amin. Terima kasih. Guys, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Khoirrohman selaku Ketua DPRD Kota Bekasi seputar UKM atau usaha mikro di Kota Bekasi. Gitu. Dan ternyata peluangnya di sini sangat besar. Jadi untuk kalian teman-teman di sana yang minat ataupun ingin cari tahu lebih lanjut, langsung aja cari-cari informasinya di online juga banyak sekali. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam episode kali ini. Tadi kita udah jalan-jalan keliling taman kota, ngobrol-ngobrol bersama atlet, juga membahas tentang UKM di Kota Bekasi. Sangat kaya informasinya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, sehat selalu. Dah.